ya di dalam ruangan ini. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk belajar di tengah-tengah kondisi yang mungkin agak sulit ya, tapi Tuhan masih izinkan kita untuk berkumpul bersama di sini. Oke, saya mau menyapa dulu teman-teman yang dari GKI Layur, mungkin boleh kasih tanda hati di reaction-nya ya. Selamat pagi teman-teman dari Layur. Selamat pagi. Shalom. Ya, selamat bergabung, terima kasih dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, dan saya juga mau menyapa teman-teman saya dari Bajem Grand Wisata. Selamat pagi teman-teman, mungkin boleh kasih reaction-nya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Ya. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mau memulai acara pagi hari ini dengan berbagi rasa ya. Saya mau nanya nih sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana perasaannya pagi hari ini? Mungkin ada yang bersyukur ya karena masih diberikan kesehatan. Ya, boleh ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa tahu kabar Bapak Ibu sekalian di sana ya, walaupun nggak bisa nyalain kamera, tapi mungkin ketik di chat ya. Mungkin ada yang bersyukur, mungkin ada yang sedang berkumpul, mungkin ada yang sedang ada hal tertentu yang lagi dikerjakan atau lagi diurus ya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian boleh berbagi pengalaman, boleh berbagi rasa, hal yang disyukuri apa ya, bersyukur mungkin sudah sembuh dari sakit, mungkin sedang bergumul karena sedang isolasi mandiri, mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa berbagi, sehingga kita boleh bukan sekedar nanya apa kabar ya, tapi sungguh-sungguh mengetahui apa yang sedang terjadi, karena biasanya kalau orang Indonesia standarnya apa kabar, baik gitu ya, basa-basi aja gitu ya. Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama mendengar dan mengetahui kabar Bapak Ibu sekalian di seberang sana ya, karena kita semua berbeda tempat, berbeda lokasi, tapi kita dipertemukan dalam teknologi yang canggih ini. Ya, Bapak Ibu, kalau saya bagi sedikit, saya bersyukur sekali pagi hari ini saya boleh kembali melayani Tuhan setelah kurang lebih 3 minggu ya mengurusi anak saya sakit DBD bergantian masuk opname ya, dan puji Tuhan pagi hari ini keadaannya semakin pulih. Selalu ada yang disyukuri ya Bapak Ibu ya buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak mudah, walaupun banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kita bersyukur kita masih punya Tuhan yang senantiasa memeliharakan hidup kita. Yang pastinya yang lebih besar dari segala penyakit dan segala pergumulan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berbagi di sini, untuk Ibu Dewi ya perasaannya bersyukur, Pak Adi bersyukur karena diberi kesehatan ya, Pak Leksono baik luar biasa, bersyukur selama pandemi tetap dalam lindungan Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Yulia Stuti, bersyukur atas perlindungan ya, terlebih salah satu anaknya adalah seorang perawat ya, pasti juga tidak mudah buat seorang ibu ya melihat anaknya berjuang setiap hari ya di rumah sakit melakukan panggilannya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, apapun keadaannya, kita selalu punya cara untuk bersyukur, karena apapun keadaannya, Tuhan selalu punya cara juga untuk menunjukkan kasih-Nya buat kita. Kita akan memulai pagi hari ini, kegiatan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang akan di-share oleh Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, puji Tuhan nih masih bisa dengar suara burung ya, pagi-pagi ya. Dimatiin, Pak. Mari kita sesama menaikkan syukur kita melalui pujian ini. Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu punya cara menunjukkan kasih-Nya buat kita. Kita akan sama-sama menyanyikan seindah terang sinari cara Tuhan mengasihi. Disinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin
Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan Baik, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami hari yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru. Di dalam segala keadaan kami mau belajar untuk mengucap syukur dan melihat bahwa Tuhan baik. Tuhan bekerja melalui setiap suka dan duka untuk kebaikan kami, membangun iman kami, semakin kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk bersama-sama belajar tentang eksposisi kitab-kitab Taurat. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas Ibu Inawati Teddy yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Tuhan berkati segala persiapannya untuk boleh menjadi saluran berkat buat kami, sehingga kami semakin mendalami dan semakin memahami serta mengasihi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jalannya acara ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati setiap koneksi yang kami pergunakan, sehingga kami tidak mengalami kendala-kendala teknis yang bisa mengganggu kami untuk bisa memahami pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami perbuat boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum Ibu Inawati saya persilakan untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bermain, sedikit bermain untuk mencairkan suasana supaya pagi ini bisa lebih santai, ya, bisa lebih rileks, dan sekaligus juga melihat sejauh mana nih Bapak Ibu memahami perjanjian lama ya. Ini nggak susah sih soalnya. Saya cuma mengutip beberapa ayat firman Tuhan dan saya minta tolong Bapak Ibu untuk menebak atau juga menjawab ya. Siapa yang berkata-kata ya dalam ayat-ayat ini? Siapa mengatakannya gitu ya? Siapa tokoh yang berbicara lewat ayat-ayat ini? Oke, tahan dulu ya Pak Adi, nanti ketahuan soalnya. Oke, Bapak Ibu sekalian boleh silakan menjawab ya di chat nanti tiap soalnya. Nanti kita akan sama-sama lihat soal demi soal. Saya menyiapkan ada 8 soal di sini. Dan tentu saja untuk teman-teman silakan mengetik ya, mengetik jawabannya. Kecuali Ibu Ina ya, Ibu Ina nanti teman saya mindar semua kalau Ibu Ina ikut ya kuis ini. Jadi hanya untuk teman-teman dari Layut dan GW saja, termasuk Pak Budi dan mungkin kalau ada Katia atau Pak Samuel ya, mohon mengamati sebagai juri aja ya. Oke, baik. Kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai soal yang pertama, Pak Adi. Nah, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kata siapa nih? Oh, kata. Wow, silakan diketik dulu ya, Bapak Ibu. Saya berikan waktu untuk menjawabnya. Setelah kita akan sama-sama lihat siapa. Kalau ada yang masih mau menjawab, silakan. Oke, di sini ada Pak BCL dan Pak Aji ya. Oke, Pak Adi, boleh dibuka jawabannya, Pak Adi? Apakah benar Ayub? Ya, betul sekali. Buat Pak BCL dan Pak Aji, jawabannya ya. Jawabannya adalah dari Ayub 42 ayat 5. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong, Bapak Ibu, buat teman-teman yang udah menjawab ya. Kasih reaction tangan ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Silakan Pak Adi.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke, sudah ada dengar, wah hebat-hebat ya. Yusuf. Ya, ada Bapak Eka nih ya, ada Bapak BCL, ada Bapak Aji, ada Bu Frida, dan ada teman pemuda saya ini, Jojo ya, jawab Yusuf. Mari silakan dibuka Pak Adi. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah Yusuf ya, dalam Kejadian 50. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat teman-teman kita yang sudah berhasil ya menjawab ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Mari semakin bersemangat ya. Ini pendek saja. Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Wah, ini mudah nih ya. Kata-kata siapakah ini? Ishak. Aduh. Opa nggak usah ngetik ya, Opa. Langsung sebut aja ya. Oke, di sini dijawab Ishak. Betul sekali ya, Bapak. Sekalian terima kasih nih. Sudah sangat antusias ya. Ya, saya sudah bisa menjawabnya. Betul sekali jawabannya adalah Ishak. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Adam, Hawa. yang baik dan yang jahat. Wah, siapa nih? Ada yang jawab. Ibu Yuliastuti. Ibu Yuliastuti, apa Bu jawabannya? Ini banyak yang menjawab juga ya. Kejadian tapi berapa ya? Kisah kejadian ya, Bu? Ya, ini dijawab oleh teman-teman juga di sini di chat. Ada yang jawab ular, ada yang jawab iblis, ada yang jawab ular, snake ya. Gue ya, snake ular ya maksudnya ya. Oke. Lucifer kata dia. Baik, silakan dibuka jawabannya. Iya, yang menjawab adalah ular. Yang berbicara. Berbicara dalam ayat ini adalah ular. Oke, makin semangat ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Terima kasih sudah menjawab. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman. Musa. Iya. Waduh, belum selesai soalnya disebut, sudah dijawab ya. Luar biasa nih. Bu Ina senyum-senyum tuh di sana. Oh, pinter-pinter nih orang layur nih, Wageo ya. Oke, Musa, betul sekali. Ya, dia selalu menyebut dirinya berat lidah ya. Apa yang sama nih sama Musa nih, yang merasa berat lidah. Sekarang harus percaya diri ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab hal ini. Masih ada ya Pak Adi ya? Next. Oke, ini gampang banget lah ini ya. Ini Ya saya. Ya saya. Siapa tuh? Bu Esther ya? Iya. Dari tadi saya jawab uratnya, tapi saya unmute, jadi saya lupa buka. Oke, Bu Esther. Wah, udah pakar-pakar nih kayaknya nih teman-teman ya. Betul, dari Yesaya 6 ayat 8. Next, masih ada Pak Adi? Oke, sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Iya. Aku mati daripada hidup. Oke, banget Bu Esther ya jawabannya ya. Teman-teman yang lain ada yang mau jawab? Yunus katanya. Ayo Yunus ya. Ayo Yunus apa Elia ya? Ayo siapa nih yang benar nih? Bapak Ibu yang lain ada yang mau menjawab? Silahkan. Kayaknya Kain bukan ya? Yunus, Bu Dorti jawab Yunus. Ada lagi yang lain? Ada Kain, ada Elia, ada Yunus. Oke, mari kita lihat jawabannya apa Adi? Ya, jawabannya betul sekali. Ya, jawabannya ada Yunus. Nah, nyusul ada Daud lagi nih ya jawab. Oke. Sekali lagi ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Elia yang benar sekarang. Oh, Elia. Kata Bu Esther, Elia. Teman-teman yang lain? Iya, Elia. Elia ya. Coba kita lihat jawabannya. Elisa. Elia.
Oke, sudah habis ya Pak Dia? Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Paling tidak pagi hari ini kita semakin lebih bersemangat ya. Karena saya lihat teman-teman responnya luar biasa, Bapak Ibu responnya luar biasa sekali. Semangat baca Alkitabnya ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui Ibu Inawati ya. Terima kasih Bu Inawati yang setia selalu ya diundang di GKI Layut dan Bajeng Grand Wisata untuk mengajar materi-materi perjanjian lama. Dan pasti Ibu Ina sudah cukup dikenal oleh Bapak Ibu sekalian ya, tapi di sini saya dimintakan oleh Mbak Novi ini menyampaikan ya bahwa Ibu sebentar, maaf ya, ini agak Ibu Ina Teddy adalah dosen perjanjian lama di STT Reform Indonesia sejak tahun 1999. Ya, mungkin ada yang belum lahir ya di sini ya tahun 1999. Lalu pendidikannya dikom dari University of Toronto, Kanada, MDiv dan THM-nya dari Reform Theological Seminary USA. Ya, luar biasa ya background pendidikan Ibu Ina, dan puji Tuhan beliau bersedia memperlengkapi kita melalui sesi pada pagi hari ini. Saya serahkan waktu dan kesempatannya kepada Bu Ina untuk memaparkan materi. Silakan Ibu. Waduh. Masih mute, Bu. Oh iya. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh bersama-sama datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang diajarkan di dalam kelima kitab Musa ini. Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena kita akan langsung 5 kitab ya, jadi tentu saja kita hanya akan melihat garis besarnya. Kita pertama-tama melihat kitab Kejadian. Ya, jadi pertama-tama saya tunjukkan strukturnya. Bisa tolong di-share screen kan ya. Kita melihat strukturnya, boleh dikatakan strukturnya bisa dibagi secara sederhana menjadi 3, yaitu zaman purba dari awal penciptaan sampai Menara Babel, kemudian zaman bapak-bapak patriark awal ya, berbicara dari Abraham sampai Yakub, dan kemudian zaman Yusuf terakhirnya. Nah, sekarang next kita akan memasuki zaman purba, dan pertama-tama kita melihat penciptaan. Kalau kita melihat kisah penciptaan memang ada 2, Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Kenapa perlu 2? Karena Kejadian pasal 1 itu memberikan penciptaan secara umum ya, jadi secara keseluruhan memberikan kita penciptaan. Sedangkan kemudian pasal 2 itu fokus kepada penciptaan manusia. Next kita melihat bahwa yang paling penting ditekankan adalah manusia diciptakan dalam gambar Allah, dan ini artinya untuk mewakili Allah. Karena itu kalau saya bacakan Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, tujuan manusia diciptakan dalam gambar Allah adalah untuk mewakili Allah memerintah atas dunia, atas binatang-binatang. Nah, kemudian kalau kita melihat kisah Kejadian 1, berakhirnya bukan di dalam Kejadian 1, tetapi berakhirnya di dalam Kejadian 2 ayat 3. Di mana kita tahu bahwa Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu berfokus pada Allah bekerja pada 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7, yaitu Sabat, karena Sabat berarti perhentian. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tujuan penciptaan adalah Sabat. Dan kita tahu nanti hari Sabat adalah hari di mana umat diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita bisa mengatakan tujuan penciptaan adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 2 secara khusus berfokus pada manusia, menekankan betapa Tuhan memberikan martabat dan pemeliharaannya kepada manusia ya. Terutama kalau kita melihat misalnya dikatakan, saya bacakan dari ayat 4 sampai 6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit,
Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Mau menyatakan bahwa padang itu belum ada tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi khusus berbicara tentang padang, kenapa belum ada tumbuh-tumbuhan? Karena belum ada hujan dan hujan nanti diganti dengan kabut dan belum ada manusia. Dan ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada manusia, maka bumi ini tidak akan berkembang seperti yang Tuhan inginkan. Next, kita kemudian melihat pada kejatuhan, ya, Kejadian 3. Nah, next kita melihat inti dari pelanggaran. Kalau kita melihat apa yang dikatakan ular, dalam hal ini saya percaya ular mewakili iblis, ayat 4 misalnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga kita bisa melihat ya bahwa iblis menawarkan manusia untuk mengambil tempat Tuhan, menjadi seperti Allah, dan apa yang dikatakan sebagai tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka lebih baik atau kita seharusnya menafsirkannya adalah memilih atau menentukan yang baik dan yang jahat. Karena kata tahu bisa menunjukkan relasi yang intim, tetapi juga bisa menunjukkan memilih atau menentukan. Berarti iblis menawarkan, kamu tidak usah taat lagi kepada Allah, kamu boleh menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat. Yang menarik adalah di dalam 1 Timotius 2 ayat 14, Paulus mengatakan bahwa Adam tidak tertipu. Berarti Adam tahu kalau mereka makan buah tersebut mereka akan mati. Kenapa dia tetap melakukannya? Dan ini menunjukkan betapa Adam begitu menginginkan apa yang ditawarkan oleh iblis, ya, menjadi tuan atas dirinya sendiri sehingga dia rela membayar harga. Next, kita melihat akibat umum dari dosa. Ya, manusia, saudara, ketika Tuhan mengatakan pada waktu kamu memakannya pastilah kamu mati, manusia tidak langsung mati secara fisik, tapi langsung mati secara rohani. Sehingga kita melihat akibat umum dari dosa adalah manusia mati secara rohani, dan itu berarti hilangnya komunikasi dengan Allah. Kita melihat juga sekarang si Adam menyalahkan istrinya dan menyalahkan Allah, ya. Hilangnya kebenaran. Adam memang mengatakan istrinya yang memberikan, tapi dia tidak memberikan keseluruhan kebenaran. Dia tidak mengatakan bahwa dia ada di samping istrinya ketika istrinya itu digoda. Hilangnya kedamaian, kita nanti akan melihat seluruh relasi sudah menjadi rusak. Hilangnya kehidupan, manusia pasti akan mati. Dan hilangnya kediaman, mereka diusir dari Taman Eden yang Tuhan berikan sebagai kediaman. Nah, tapi yang lebih penting, next kita melihat akibat khusus dari kejatuhan. Ayat Kejadian 3 ayat 15, ayat yang sangat penting. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian mengadakan permusuhan. Ya, jadi kenapa perlu diadakan permusuhan? Karena kalau tidak, semua manusia akan menjadi pengikut iblis. Dan permusuhan ini ada tiga tahap, antara ular dan perempuan. Perempuan yang kita tahu nanti namanya Hawa. Antara keturunan ular dan keturunan perempuan, ini harus kita lihat sebagai keturunan rohani. Jadi secara fisik semua manusia itu keturunan Adam dan Hawa, tetapi secara rohani, sebagian adalah keturunan ular, yaitu keturunan orang tidak percaya, dan sebagian disebut keturunan perempuan, yaitu keturunan orang percaya. Kemudian bagian ketiga adalah keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Lebih tepat yang diterjemahkan keturunannya adalah dia laki-laki, ya. Jadi dia laki-laki maksudnya Mesias dan si iblis di sini. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Karena itu Kejadian 3 ayat 15 kita bisa katakan sebagai Injil pertama.
Tapi itu tentu saja adalah kabar baik kepada manusia, dan Tuhan kemudian memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Pertama-tama adalah kepada Hawa. Perhatikan Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan memberikan hukuman yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Di sini kita melihat hukuman Tuhan kepada perempuan adalah relasi dengan anak, itu termasuk membesarkan anak, dan relasi dengan suami. Kata birahi mungkin lebih tepat adalah berhasrat. Dan di sini kelihatannya berhasrat menguasai suami. Nah, kemudian hukuman Tuhan kepada manusia adalah pertarungan manusia dan alam. Sekarang ketika manusia bercocok tanam, alam sudah tidak akan taat. Yang keluar adalah rumput duri, ya, semak duri dan rumput duri. Dan kita melihat di dalam pertarungan itu akhirnya manusia akan kalah, manusia akan kembali menjadi debu. Nah, next kita melihat. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bahwa ada permusuhan ya antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, nanti kita melihat bahwa keturunan ular diwakili oleh Kain dan keturunan perempuan diwakili oleh Habel. Karena itu kenapa Kain membunuh Habel? Secara fisik mereka adalah saudara kandung, tetapi secara rohani mereka adalah musuh. Dan karena itu kenapa keturunan Adam kemudian dibagi menjadi dua keturunan. Keturunan Kain yang menjadi ya keturunan orang tidak percaya, dan karena Habel mati, Set menggantikannya ya, sehingga kemudian kita diberikan keturunan Set. Dari mana kita tahu bahwa Kain itu adalah keturunan ular? Karena seperti ular dikutuk di dalam Kejadian 3, maka Kain dikutuk di dalam Kejadian 4 ya, Kejadian 4 ayat 11. Sedangkan keturunan Set digambarkan seperti ini. Saya bacakan Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, kedua keturunan ini harus bermusuhan, tapi sayangnya kita melihat di dalam pasal 6 ya, pasal 6 kita melihat kerusakan umat manusia. Kenapa? Karena digambarkan ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Nah, yang dimaksudkan anak-anak Allah adalah keturunan Set, keturunan orang percaya. Yang dimaksudkan dengan anak perempuan manusia adalah keturunan Kain ya. Jadi kedua keturunan yang seharusnya bermusuhan sekarang bersatu, dan yang terjadi adalah kerusakan umat manusia. Karena itu Tuhan menjadi murka, next, dan memberikan air bah. Kita bahwa hanya ada satu orang dengan keluarganya yang Tuhan selamatkan, yaitu Nuh. Nah, air bah ini harus kita lihat sebagai merupakan kejadian historis dan merupakan kejadian yang universal. Tapi bukan itu saja, kita akan melihat bahwa ini adalah decreation, pembalikan penciptaan dan penciptaan kembali. Kenapa kita perlu katakan ini adalah pembalikan penciptaan? Saya bacakan Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Berarti apa? Berarti sekarang bumi penuh air dan gelap. Nah, itu adalah keadaan bumi persis pada hari pertama. Ingat ya, Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Berarti bumi kembali seperti penciptaan pada hari pertama sebelum Tuhan mengadakan pemisahan terang dari gelap. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, Tuhan memberikan atau melakukan recreation. Karena itu kenapa misalnya pasal 9 ayat 1 Tuhan berkata, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kita tahu itu adalah sesuatu yang juga Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa. Karena itu kita sebut penciptaan kembali ya. Dan memang Petrus misalnya menganggap bahwa bumi kita sekarang berbeda dengan bumi sebelum air bah.
Next kita melihat dunia yang baru, ya, berbicara tentang setelah Nuh keluar dari bahterahnya, digambarkan tentang Nuh dan anak-anaknya. Menariknya bahwa cerita yang diceritakan tentang Nuh adalah mengenai Nuh mabuk, ya, dan ini mau menekankan di dunia yang baru pun ternyata manusia tetap berdosa, tetapi terutama juga mau menunjukkan bahwa keturunan ular tetap ada walaupun keturunan Kain sudah tidak ada. Yaitu apa? Dengan kita menelusuri ada yang dikutuk, yaitu kita melihat bahwa Kanaan dikutuk, ya, sehingga kelihatannya mau menekankan keturunan Ham adalah keturunan ular. Nah, dari Nuh dan keturunannya pasal 10 diberikan, digambarkan 70 bangsa, 70 itu adalah angka penggenapan, mau menyatakan bagaimana seluruh bangsa-bangsa di bumi adalah keturunan Nuh. Kemudian kita melihat Menara Babel. Menara Babel mau menunjukkan mengapa dari satu keturunan, yaitu keturunan Nuh yang seharusnya berbahasa satu, kenapa kemudian bangsa-bangsa itu bisa mempunyai bahasa masing-masing, ya, dan itu adalah karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka di dalam peristiwa Menara Babel. Nah, jadi kita sekarang melihat zaman bapak-bapak patriark awal. Next, ya. Tuhan sekarang akan memanggil seorang yang bernama Abraham. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan memanggil Abraham. Abraham itu, Bapak Ibu sekalian, ternyata walaupun keturunan Sem, ya, ternyata kemudian ayahnya sudah menyembah berhala. Sehingga kita harus melihat ini adalah sebuah anugerah kalau Tuhan memanggil Abraham. Dan Tuhan memanggil Abraham dari Ur untuk datang ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Dan ternyata negeri itu adalah Kanaan. Dan Tuhan menjanjikan akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar dan juga akan memberikannya tanah Kanaan kepada keturunannya. Untuk itu Tuhan kemudian mengadakan perjanjian di dalam Kejadian 15 dan 17, ya. Kejadian 15 kita bisa misalnya saudara membaca, Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia kuno jika dua pihak mengadakan perjanjian, mereka biasanya memotong binatang menjadi dua dan berjalan melewati potongan binatang. Berjalan melewati potongan binatang artinya bersumpah bahwa mereka akan menggenapi apa yang dijanjikan. Dan di dalam Kejadian 15, Tuhan berjalan di antara potongan binatang itu. Kejadian 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan itu menunjukkan Tuhan bersumpah pasti akan menggenapinya. Sedangkan Kejadian 17 adalah Tuhan kemudian menyuruh Abraham dan keturunannya harus disunat pada hari yang ke-8. Next kita melihat kehidupan Ishak dan Yakub, ya. Kita kemudian melihat bahwa saudara-saudara, kenapa perjanjian Allah kepada Abraham sering disebutkan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Karena apa? Karena perjanjian Allah kepada Abraham tidak diwariskan kepada keseluruhan keturunan Abraham, tapi hanya kepada Ishak. Begitupun dari Ishak tidak diwariskan kepada Esau, tapi hanya pada Yakub. Dan karena itu di dalam pasal 26 kita melihat bahwa Tuhan kemudian meneguhkan perjanjiannya kepada Ishak, ya. Sehingga kalau saya bacakan Kejadian 26 sedikit saja, saya bacakan ayat 3 dan 4, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, ya. Kita bisa melihat janji yang sama yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan itu kemudian diteguhkan kepada Yakub. Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat yang diberikan. Next kita melihat, kita masuk kepada zaman Yusuf, ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kenapa Yusuf yang paling diceritakan, karena Yusuf dan sebenarnya Yehuda. Karena apa? Karena Yusuf nanti mendapatkan hak kesulungan walaupun dia adalah anak nomor 11, ya. Dia adalah anak sulung Rahel.
sehingga dia mendapatkan 2 tanah. Karena itu kita melihat tidak ada tanah Yusuf, tapi ada Efraim dan Manase. Sedangkan Yehuda mendapatkan kuasa. Karena itu nanti dari keturunan Yehuda akan lahir seorang raja. Karena itu walaupun ke-12 anak Yakub itu adalah pewaris perjanjian, tetapi kenapa Yusuf dan kemudian Yehuda yang paling banyak diceritakan. Nah, akhirnya kita tahu pada zaman Yusuf terjadi kelaparan dan akhirnya Yusuf memboyong seluruh keluarga ayahnya untuk tinggal di Mesir. Nah, sekarang kita melihat Keluaran. Mereka tinggal di Mesir, Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan tinggal di Mesir itu selama 400 tahun. Sehingga ketika kita masuk Keluaran, maka ini berarti 400 tahun itu sudah tiba. Sekarang waktunya Tuhan akan membawa umatnya keluar dari Mesir. Next, kita melihat, mari kita melihat strukturnya. Ya, struktur ini salah ini. Ayo next. Ya, next lagi Keluaran. Ya, next. Struktur kita melihat secara garis besar saja keselamatan di bawah Musa, kemudian hukum perjanjian di bawah Musa dan ibadah perjanjian di bawah Musa. Next kita melihat pertama keselamatan di bawah Musa. Saudara-saudara, mungkin ini adalah bagian dari Keluaran yang paling kita kenal, ya, di mana Tuhan akan membawa Tuhan akan membawa umat keluar dari Mesir. Dan konteksnya adalah pelaksanaan janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Karena itu kalau saya bacakan Keluaran 2 ayat 23 dan 24, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, ya, mengingatkan kita janji Tuhan di dalam Kejadian 15. Next kita melihat tujuan daripada keselamatan itu tentu saja untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi ada satu hal yang penting juga menunjukkan siapa Yahweh. Rupanya selama mereka di Mesir, dulu Abraham sudah mengenal nama Yahweh, umat sudah tidak mengenal nama Yahweh. Karena itu tidak mengherankan ketika Musa dipanggil, Musa juga sudah tidak mengenal nama Yahweh. Jadi kita akan melihat bahwa melalui 10 tulah Tuhan akan menyatakan siapa Yahweh. Karena itu bagaimana Tuhan akan menyelamatkan. Next kita melihat cara Tuhan. Cara Tuhan adalah memanggil Musa, ya, tetapi kemudian juga mengeraskan hati Firaun dengan memberikan 10 tulah. Karena itu saya akan membacakan, ya, Keluaran 7. Saya bacakan ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tangan Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, LAI menerjemahkan kalau Tuhan seluruh huruf besar itu adalah terjemahan dari kata Yahweh. Jadi Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati Firaun, yang artinya sebenarnya Tuhan mengizinkan atau membiarkan Firaun mengeraskan hatinya. Tuhan tidak mau memberikan anugerah Firaun untuk melembutkan hatinya supaya apa? Supaya Tuhan berkesempatan memberi 10 tulah dan dengan demikian umat bisa mengetahui bahwa Dia adalah Yahweh. Ya, karena itu kenapa kita bisa melihat bahwa Tuhan perlu memberikan 10 tulah, ya, untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Yahweh. Karena apa? Karena keturunan Abraham di Mesir sudah menyembah berhala. Mereka tidak lagi benar-benar mengenal Tuhan. Karena itu sekali lagi kenapa mereka juga sudah tidak tahu siapa Yahweh. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam dunia kuno, jika sebuah bangsa itu atau dua bangsa bertempur, maka terutama yang bertempur adalah Allah-Allahnya. Karena itu kita harus melihat 10 tulah terutama sebenarnya ditujukan kepada Allah Mesir. Kan itu kalau saya bacakan Keluaran 12, ya, Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir
Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Yahweh. Lihat ya, Tuhan berkata, kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Dan kita tahu akhirnya Tuhan bisa membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi memang ternyata 10 itulah belum membuat umat beriman, ya, karena itu Tuhan juga dengan sengaja membawa mereka sampai harus menyeberangi Laut Teberau. Nah, pada akhirnya mereka kemudian bisa keluar dari kejaran Firaun. Next kita melihat hukum perjanjian di bawah Musa. Inti daripada hukum perjanjian di bawah Musa adalah 10 perintah Allah, dan kita akan melihat secara singkat saja. Keluaran 20 ya. Saya bacakan misalnya ayat 1 dan 2, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa umat atau generasi pertama yang keluar dari Mesir itu semua sudah disunat. Nanti pada zaman Yosua, yang disunat adalah mereka yang lahir di padang gurun. Nah, berarti mereka yang keluar dari Mesir sudah merupakan umat Tuhan ketika Tuhan memberikan 10 hukum. Nah, kenapa adalah sangat penting kita melihat bahwa ini diberikan kepada umat? Supaya kita mengerti bahwa Taurat Tuhan yang intinya 10 hukum bukan diberikan supaya umat dapat diselamatkan. Tetapi bahwa setelah mereka adalah umat Allah, setelah mereka diselamatkan, mereka seharusnya menjalankan perintah Tuhan. Nah, para ahli sekarang mengatakan bahwa 10 hukum itu diberikan di dalam bentuk Suzerain Vassal Treaty, yaitu perjanjian antara tuan hamba. Ini adalah bersifat perjanjian ya. Karena itu kenapa 10 tulah itu diberikan di dalam 2 loh batu, Bapak Ibu sekalian. Secara tradisi di dalam kekristenan kita berpikir bahwa 2 loh batu itu adalah loh pertama berisi 4 hukum, hukum ke-1 sampai ke-4. Loh kedua berisi hukum ke-5 sampai 10, tetapi sebenarnya tidak seharusnya demikian. Kenapa perlu 2 loh batu? Karena ini adalah perjanjian. Dan kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia kita juga kalau kita mengadakan perjanjian pasti ada 2 kopi karena ada 2 pihak yang berjanji. Karena itu kenapa ada 2 loh batu. Dan kita harus melihat bahwa masing-masing loh itu berisi 10 hukum ya. Jadi para ahli sekarang menggambarkan bahwa ini sebenarnya adalah bentuk perjanjian tuan dan hamba. Nah, next kita melihat di dalam dunia kuno ada 2 macam covenant treaty ya, perjanjian yaitu ikatan perjanjian. Parity treaty atau perjanjian yang sejajar di mana kesepakatan bersama, ada negosiasi. Kita bisa melihat contohnya ketika Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek ya, Ishak juga mengadakan perjanjian dengan Abimelek, harusnya itu adalah perjanjian yang sejajar. Nah, Suzerain Vassal Treaty, perjanjian antara tuan dan hamba, biasanya di dalam dunia kuno ini misalnya seorang raja penakluk mengadakan perjanjian dengan raja yang ditaklukkannya. Tentu saja si tuan yang memberikan syarat. Ini berarti kesepakatan bersama, tidak ada negosiasi. Dan tentu saja perjanjian Allah dengan Abraham adalah yang kedua itu, yaitu perjanjian antara tuan dengan Abraham, tuan dengan hamba maksud saya. Next kita melihat, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, selain 10 hukum, ada yang disebut buku perjanjian. Sehingga kalau kita melihat pasal 20 ayat 22 sampai 23 ayat 33, itu yang harus kita sebut buku perjanjian atau kitab perjanjian. Kan itu jangan heran di dalam ibadah yang pertama di dalam Keluaran 24, kita melihat bahwa Musa membacakan kitab perjanjian tersebut. Saya tunjukkan misalnya Keluaran 24 ayat 7, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ya, sehingga ada 2 jenis sebenarnya, 10 hukum dan kemudian kitab perjanjian. Nah,
inti 10 hukum sebenarnya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena itu sedikit saja saya mau mendetilkan mengenai 10 hukum. Kita tahu bahwa di dalam Keluaran 20, 10 hukum itu diberikan lebih banyak memakai nuansa jangan. Ya, sehingga dari 10 hukum, 8 hukum yang memakai nuansa jangan. Tetapi kita harus mengerti ini bukan hanya soal melarang ini tidak boleh dan itu tidak boleh. Calvin misalnya mengatakan apa yang terbalik dari apa yang dilarang itu juga harus kita lakukan. Karena itu misalnya hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kebalikannya berarti kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya, sehingga seperti yang Tuhan Yesus tekankan, 10 hukum itu intinya sebenarnya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kalau saya jabarkan positifnya, ya hukum pertama misalnya itu harusnya mengasihi Allah dengan segenap hati. Hukum kedua tidak boleh membuat gambar atau patung Allah Israel. Berarti mereka harus beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, tidak boleh ada patung. Hukum ketiga itu harusnya menghormati nama Allah, tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hukum keempat adalah menguduskan hari Sabat, memisahkan hari Sabat itu berbeda dari 6 hari lainnya. Hukum kelima menghormati ayah dan ibu, ya. Kemudian hukum keenam jangan membunuh, kebalikannya berarti kita seharusnya mengupayakan kesejahteraan sesama kita. Jangan berzina, artinya kita seharusnya mengasihi pasangan kita dengan sebagai satu-satunya. Karena itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu marah kepada saudaramu, kamu sudah melanggar hukum jangan membunuh. Dan kalau kamu menginginkan, seorang laki-laki menginginkan perempuan lain, dia sudah melanggar hukum jangan berzina. Jangan mencuri, berarti kita juga seharusnya menolong sesama kita. Kemudian jangan bersaksi dusta, berarti kita juga seharusnya memakai mulut bibir kita untuk memberikan kata-kata yang membangun. Dan hukum yang ke-10 jangan menginginkan apa yang menjadi milik orang lain, ya berarti kita malahan seharusnya juga menolong orang lain. Jadi itu secara sederhana hukum di bawah Musa. Next kita masuk kepada ibadah perjanjian di bawah Musa. Pasal 25 sampai 40 adalah bagaimana Tuhan menginstruksikan, ya Tuhan menginstruksikan kepada Musa membangun kemah suci dan segala perkakasnya. Tujuan kemah suci, saudara, kalau kita melihat Keluaran 25 ayat 8, adalah supaya Tuhan dapat berdiam di tengah-tengah umatnya. Saya bacakan Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Karena itu kita tahu bahwa di kemah suci kemudian ada awan kemuliaan, ya, mau menyatakan betapa Tuhan benar-benar menyertai umatnya. Tapi Bapak Ibu sekalian hati-hati ya, gedung gereja bukan kemah suci maupun bait Allah. Kemah suci disebut juga rumah Allah. Gedung gereja tidak boleh disebut rumah Allah. Sebenarnya gedung gereja adalah apa yang Alkitab sebut rumah ibadat, ya. Dan Tuhan tidak benar-benar berdiam di gedung gereja. Tuhan itu hanya datang ketika umat berkumpul untuk menyembah Dia. Jadi berbeda, ya. Jadi kemah suci dan nanti bait Allah itu adalah benar-benar rumah Allah di mana Allah benar-benar berdiam di sana. Kita tahu bahwa Allah kita maha hadir, tetapi secara khusus Allah menyatakan, memanifestasikan kehadirannya dengan nyata di kemah suci dan di bait Allahnya. Next kita melihat kitab Imamat. Inti daripada kitab Imamat adalah mau mengajarkan supaya umatnya hidup kudus, ya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kan itu tidak mengherankan kitab Imamat berisi peraturan-peraturan. Karena itu next kita melihat misalnya kerangka dari kitab Imamat, ya. Peraturan tentang persembahan korban, ada 5 jenis persembahan korban. Kemudian peraturan tentang imam menekankan kekudusan, ya, karena itu ketika Nadab dan Abihu misalnya, ya, tidak memberikan api seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan kemudian menghajar atau mematikan kedua itu. Kemudian peraturan tentang ketahiran, kemudian ada peraturan tentang kekudusan secara umum,
pasal 26 adalah berkat dan kutuk, dan kemudian peraturan tentang nasar. Nah, mungkin kita melihat sedikit secara lebih detail. Next. Peraturan tentang persembahan, ada 5 jenis persembahan. Korban bakaran adalah kekhasannya adalah keseluruhan binatang itu setelah dikuliti, maka dipotong-potong dan semuanya dibakar ya. Jadi kecuali kulitnya, semua bagian dari korban bakaran dibakar untuk Tuhan. Dan ini adalah untuk pengampunan dosa. Semua korban yang ada darahnya itu adalah untuk pengampunan dosa. Yang kedua adalah korban sajian. Korban sajian itu yang menjadi kekhasannya adalah tidak ada darah, Bapak Ibu sekalian. Berarti ini bukan untuk pengampunan dosa, tetapi untuk ucapan syukur. Di mana umat menunjukkan syukur kepada Tuhan karena hasil yang sudah Tuhan berikan. Hasil yang Tuhan berikan, karena itu umat mengucapkan syukur kepada Tuhan, ya. Jadi tidak ada darah. Kemudian korban keselamatan. Nah, korban keselamatan kekhususannya adalah ada bagian yang dimakan oleh umat. Tentu saja harus dimakan di kemah suci maupun di bait Allah, di pelatarannya. Jadi ini sebenarnya mau menggambarkan persekutuan dengan Allah. Ada bagian yang diberikan kepada Allah, ada bagian yang diberikan kepada imam, dan ada bagian yang dimakan jemaat. Berarti makan bersama-sama, dan kita tahu makan bersama-sama menunjukkan persekutuan. Karena itu di dalam bahasa Inggrisnya ini disebut peace offering, ya. Jadi persembahan damai, karena merayakan pendamaian yang sudah terjadi karena korban bakaran, tetapi juga disebut fellowship offering, ya, yaitu persembahan persekutuan di mana jemaat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Korban penghapus dosa dan penebus salah itu kalau ada dosa-dosa tertentu, ya, maka mereka kemudian harus mempersembahkan korban. Nah, next kita melihat peraturan tentang imam, di mana yang terjadi adalah pentabisan dan pemberian jabatan kepada Harun dan anak-anaknya. Dan awalnya Tuhan sangat senang, ya, karena itu kita bisa melihat di dalam Imamat 9 ayat 24 ini yang kemudian terjadi. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihat, bersorak-soraklah mereka lalu sujud menyembah, ya. Jadi ini menunjukkan perkenanan Tuhan. Tetapi api yang sama kemudian menghanguskan Nadab dan Abihu karena mereka mempersembahkan api yang asing. Saya bacakan 10 ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan menghukum dengan begitu berat? Ketika mereka mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan untuk menjadi peringatan, ya, supaya umat mengerti akan kekudusan Tuhan. Karena itu saya bacakan misalnya Imamat 10 ayat 3, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Kemudian next kita melihat peraturan tentang ketahiran. Ada peraturan tentang binatang haram dan tidak haram. Ya, dan kalau kita lihat kelihatannya tujuan daripada pembedaan binatang haram dan tidak haram adalah untuk menyatakan identitas Israel yang kudus, ya. Jadi binatang yang halal mewakili Israel yang kudus, binatang yang haram mewakili bangsa-bangsa lain yang haram di hadapan Tuhan. Itulah kenapa misalnya ketika Petrus disuruh untuk pergi ke Kornelius, dan Kornelius bukan orang Yahudi, maka 3 kali dia mendapatkan penglihatan disuruh memakan binatang yang haram. Lihat, ya, berarti binatang yang haram itu menunjuk kepada Kornelius yang bukan Yahudi. Nah, kenapa sekarang kita menganggap bahwa peraturan ini sudah tidak berlaku?
Karena apa? Karena sekarang setelah Tuhan Yesus datang, maka pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi yang memang sangat ditekankan di dalam Perjanjian Lama, tembok pemisah itu sudah dihancurkan. Karena itu hukum yang menggambarkan pemisahan tersebut juga sudah tidak diberlakukan lagi. Karena itu kenapa Bapak Ibu sekalian ya, kita sekarang tidak usah mengikuti peraturan mengenai binatang haram. Kalau tidak, bukan hanya babi loh yang tidak boleh dimakan, Bapak Ibu sekalian. Boleh hampir semua seafood tidak boleh dimakan, kecuali ikan yang bersisip dan bersirip. Jadi bahkan lele saja tidak boleh, kepiting, cumi, udang, semuanya tidak boleh tuh ya. Jadi puji Tuhan kalau sekarang sudah tidak berlaku. Kemudian pentahiran terhadap orang yang tidak tahir itu bisa Bapak Ibu baca. Kemudian yang sangat penting adalah hari raya pendamaian. Nah, Israel ada 4 perayaan: perayaan Paskah, perayaan 7 Minggu, perayaan Pondok Daun. Tetapi yang paling penting adalah perayaan yang cuma 1 hari, yaitu hari raya pendamaian Yom Kippur. Dan ini adalah satu-satunya hari di mana mereka harus berpuasa. Ya, mereka berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merenungkan dosa mereka supaya dosa mereka bisa diampuni. Karena apa? Karena kalau mereka mempersembahkan korban tapi tidak dengan hati yang hancur, korban mereka tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Ya, jadi ini adalah hari raya yang sangat penting. Kemudian kita melihat next peraturan tentang Nasar ya, di dalam pasal Nasar, ya, peraturan tentang Nasar pasal 27 itu berbicara terutama kalau mereka bernasar kepada Tuhan, maka dan mereka misalnya mau menggantikan nasar mereka, katakanlah mereka mau mempersembahkan domba dan kemudian mau menggantikan, kalau itu adalah binatang yang tahir tidak boleh digantikan, kalau itu bukan binatang yang tahir atau bukan binatang yang halal boleh digantikan dengan memberikan tambahan 20% misalnya. Ya, jadi itu adalah mengenai imamat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bilangan. Ya, next kita melihat strukturnya. Bapak Ibu sekalian, bilangan disebut kitab bilangan karena ada sensus dan bahkan sensus itu 2 kali. Kenapa sensus perlu 2 kali? Karena bilangan menceritakan bukan hanya generasi pertama tetapi juga generasi biasanya dimengerti bahwa angka itu terlalu besar, dikatakan bahwa tentaranya ada 600-an ribu, padahal yang dimaksudkan tentara adalah laki-laki 20 tahun ke atas, ya, berarti total populasi diperkirakan 2 jutaan. Biasanya para ahli mengatakan ini adalah angka yang terlalu besar, jadi para ahli setuju ini tidak boleh dimengerti secara harafiah. Karena apa? Karena tentara Firaun pada waktu itu saja cuma 20.000 orang. Sehingga kalau tentara Israel 600.000, tentara Firaun 20.000 itu sangat tidak masuk akal, ya. Jadi kita melihat pembentukan laskar yang pertama. Jadi laskar itu 12 suku itu dibentuk menjadi 4 grup, ya. Jadi masing-masing grup kemudian ada pemimpinnya. Kemudian kegagalan laskar pertama, ya, di mana ternyata sayangnya mereka kemudian gagal di dalam perjalanan. Karena itu kenapa di dalam pasal 26 ada sensus lagi, karena itu adalah pembentukan laskar yang kedua. Nah, kita akan melihat sedikit lebih detail. Next, pembentukan laskar pertama, jadi sensus dan pengaturan kemah, ya. Jadi bukan saja umat itu disensus, tapi juga mereka itu harus berkemah itu menurut aturan, Bapak Ibu sekalian. Jadi umat itu bukan berkemah sembarangan. Nah, yang ada adalah kemah suci ada di tengah-tengah, dan kemudian di dalam lingkaran yang pertama, maka kemah suci itu dikelilingi oleh Lewi dan imam. Ya, Lewi itu ada 3 anak, jadi ada 3 keturunannya. Ya, ada Gersom, Lewi kok Gersom, ada Merari, Kohat misalnya, dan satunya lagi, oh betul, Gersom, ya, Gersom, Merari, Kohat, dan satu sisi adalah imam, ya, imam itu adalah keturunan Lewi dari Harun. Nah, lingkaran luarnya baru ada 3 suku di utara, 3 suku di selatan, 3 suku di barat, 3 suku di timur, sehingga Tuhan, kemah suci Tuhan benar-benar berdiam di tengah-tengah umatnya.
Kemudian diberikan peraturan mengenai kemah suci ya. Kemah suci namanya juga suci, Allah yang kudus diam di sana. Supaya Allah itu berkenan tetap diam di bait Allahnya, di kemah sucinya, tentu saja umat kemudian harus menjalankan hidup yang kudus. Karena itu kenapa banyak peraturan yang diberikan. Next kita melihat kegagalan perjalanan Laskar pertama. Bapak Ibu, kita mungkin sudah tahu ya bahwa dari awal perjalanan mereka itu selalu bersungut-sungut ya, bahkan dari Keluaran kita sudah tahu bahwa mereka itu selalu bersungut-sungut. Karena itu kita melihat pasal 10 yaitu setelah mereka di Gunung Sinai 1 tahunan dan mereka sudah membangun kemah suci dan sebagainya, ini adalah pertama kali mereka berangkat setelah mereka tiba di Sinai. Mereka itu tiba di Sinai sejak keluar dari Mesir atau bulan ketiga. Ya, sedangkan mereka mengadakan perjalanan itu kira-kira setahun kemudian. Tapi ternyata di dalam perjalanan itu kita bisa melihat awal perjalanan betapa mereka itu selalu bukan saja bersungut-sungut, mereka itu tidak mau taat kepada Tuhan, bahkan kemudian peristiwa yang sebenarnya menyebabkan akhirnya Tuhan begitu murka dan memberikan hukuman sehingga generasi pertama harus mengembara 40 tahun di padang gurun, itu adalah peristiwa 12 pengintai ya. Sehingga kalau kita melihat masa pengembaraan di dalam Bilangan 13 dan 14, Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai Kanaan. Mereka kembali semuanya setuju bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan madu dan bahkan mereka memberikan buah-buahan, membawa buah-buahan yang luar biasa. Tetapi 10 pengintai kemudian mengatakan bahwa orang-orang Kanaan kanibal dan bahwa mereka itu adalah raksasa-raksasa sehingga kita itu seperti belalang di mata mereka. Padahal memang walaupun Kanaan ada raksasa, tapi raksasa yang dimaksud haruslah kira-kira hanya 2,5 meteran seperti Goliat ya, bukan dalam perkataan mereka seperti belalang begitu. Jadi 10 pengintai itu mempengaruhi tentara yang lain sehingga tentara itu tidak mau bertempur dan Tuhan murka. Karena apa? Saya bacakan misalnya Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Rupanya, Bapak Ibu sekalian, generasi pertama adalah generasi yang tetap tidak percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan sudah memberikan 10 tulah dan membelah laut Teberau bagi mereka. Mereka tetap tidak percaya, karena itu Tuhan murka memberikan hukuman mereka harus mengembara 40 tahun di padang gurun sampai generasi pertama habis ya, dan Tuhan nanti bangkitkan generasi kedua untuk masuk ke Kanaan. Karena itu Bapak Ibu kita harus mengerti yang Tuhan hukum bukan seluruh Israel tapi hanya tentara generasi pertama, yaitu mereka laki-laki yang 20 tahun ke atas. Tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak, dan tidak termasuk suku Lewi. Jadi harusnya Musa dan Harun dan orang-orang Lewi yang lain dapat masuk ke tanah Kanaan. Kalau nanti Musa dan Harun tidak boleh masuk, itu adalah karena dosa ya. Dosa Musa dan Harun, ingat gak Musa memukul batu karang 2 kali, padahal Tuhan hanya menyuruh Musa untuk berbicara kepada batu karang tersebut. Karena itu kita melihat bahwa akhirnya mereka harus mengembara 40 tahun dan kisah terakhir mengenai generasi pertama itu sangat mengenaskan adalah kalau kita melihat Bilangan 25 itu adalah kisah Israel menyembah Baal Peor. Coba lihat, ini adalah kisah terakhir mengenai generasi pertama. Dan karena murkanya Tuhan membunuh 24.000 orang Israel. Padahal di dalam peristiwa Lembu Emas yang mati itu cuma 3.000. Ya, tetapi memang kelihatannya peristiwa Lembu Emas Tuhan itu belum benar-benar menghukum. Karena itu ada yang mengatakan peristiwa ini sekalian Tuhan itu menghukumkan peristiwa Lembu Emas yang memang belum selesai Tuhan hukum. Karena itu yang mati 24.000 dan ini adalah kisah terakhir generasi pertama. Karena itu kenapa ketika kita masuk Bilangan 26, next kita melihat itu merupakan pembentukan Laskar yang kedua. Ya, jadi mereka yang waktu keluar dari Mesir 20 tahun ke bawah,
laki-laki dan yang lahir di padang gurun itulah yang kemudian menjadi laskar yang baru. Dan kepada laskar yang baru inilah Tuhan kemudian menyuruh mereka tentu saja untuk menaklukkan tanah perjanjian, dan ini adalah generasi yang nanti akan dipimpin oleh Yosua, karena dari seluruh tentara akhirnya cuma 2 yang tidak mati dan akan masuk tanah Kanaan, dan kita tahu itu adalah Yosua dan Kaleb ya, sedangkan seluruh tentara yang lain mati di padang gurun. Nah, next kita masuk ke kitab Ulangan. Nah, karena di Bilangan sudah diberitahukan bahwa sudah ada laskar generasi kedua, generasi pertama sudah habis. Nah, kitab Ulangan, kenapa disebut kitab Ulangan? Karena Musa mengulang lagi peristiwa-peristiwa penting dan hukum-hukum yang sudah diberikan. Kenapa? Karena sekarang Musa berbicara kepada generasi kedua. Jadi ini adalah boleh dikatakan juga khotbah perpisahan Musa kepada generasi kedua, karena ingat ya, karena dosa Musa sendiri, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, jadi dia tidak akan menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Nah, para ahli juga setuju bahwa ini juga diberikan dalam bentuk perjanjian Tuhan hamba seperti tadi Keluaran 20, di mana ada pembukaan memperkenalkan ya Tuhan sebagai Musa sebagai utusan daripada Allah Israel. Dan kemudian ada catatan sejarah, 2 pihak tidak mungkin mengadakan perjanjian tanpa ada sejarah di antara mereka. Jadi kalau kita baca Ulangan 1 dari ayat 5, Musa menceritakan apa yang sudah terjadi. Ya, misalnya ada riwayat pengangkatan hakim-hakim, riwayat ke-12 pengintai dan sebagainya. Tentu saja di dalam perjanjian ada kondisi, jadi kondisi yang harus ditaati pasal 4 sampai 26. Kemudian ada berkat kutuk dan peneguhan, mau menekankan kalau umat itu taat mereka akan diberkati, kalau tidak mereka tentu saja akan dihukum, dan kemudian kita melihat pemimpin baru. Nah, kita sekarang melihat sedikit detailnya. Next, kita melihat pembukaan. Memberi penjelasan bahwa perjanjian Israel adalah dengan Allahnya Musa. Ya, jadi ini adalah yang hendak ditekankan bahwa Allah Musa yang mengadakan perjanjian kepada mereka. Pasal 1 ayat 1, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel. Dan tentu saja Musa itu berbicara atas nama Tuhan. Ayat 3, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, lihat ya, tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berarti 2 bulan lagi genap 40 tahun mereka di padang gurun. Berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Ya, jadi Musa mewakili Allah dan mengatakan bahwa perjanjian itu adalah dengan Allahnya Musa. Next, kita melihat next, ayo catatan sejarah, di mana di sini mengenang kembali apa yang telah Allah lakukan bagi umat Israel. Ya, dan tentu saja tujuannya adalah supaya mereka taat. Karena itu saya bacakan sedikit Ulangan 4 ya, Ulangan 4. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, jadi panggilan untuk melakukan persis, tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Next, kita melihat kondisi yang harus ditaati. Dan banyak ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa ini adalah pengulangan 10 perintah Allah dan penjabarannya. Karena itu kita tahu Ulangan 5 kita diberikan lagi 10 hukum, dan dikatakan bahwa dari Ulangan 6 sampai 26 itu sebenarnya adalah penjabaran atau berkaitan dengan 10 hukum tersebut. Next, kita melihat berkat kutuk dan peneguhan.
Nah, peneguhan perjanjian di Kanaan di kemudian hari, karena itu di dalam pasal 27 Tuhan berkata, nanti kalau mereka sudah masuk ke Kanaan, 12 suku harus berada di antara Gunung Ebal dan Gunung Gerizim, dan 6 suku mengatakan kata-kata kutuk, dan 6 suku mengatakan kata-kata berkat. Dan itu kemudian Bapak Ibu bisa baca dilakukan di dalam oleh Yosua yang tercatat di dalam Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Sehingga pasal 27 kita diberikan mengenai 12 kutuk yang kemudian harus diucapkan oleh orang Israel. Next kemudian kita itu ya. Dan kemudian peneguhan perjanjian di Moab sekarang pasal 28 sampai 30, di mana pasal 28 berisi satu pasal tentang berkat dan kutuk. Intinya, jika umat taat akan diberkati dan kalau mereka tidak taat akan dikutuk. Kalau Bapak Ibu perhatikan, maka di dalam pasal ini jauh lebih banyak kutuknya daripada berkatnya. Artinya Tuhan mengerti sekali umat itu lebih akan taat kalau diancam dengan kutukan, ya, ancaman hukuman baru akan taat. Kalau dijanjikan berkat biasanya umat tidak taat. Nah, berkaitan dengan ini saya mau mengatakan sedikit ya. Zaman kita sekarang banyak orang berpikir kalau kita melakukan yang benar karena takut dihukum itu tidak baik. Tapi menurut Alkitab itu baik. Betul, yang paling baik adalah kita kalau melakukan sesuatu karena kita mencintai Tuhan. Tapi Bapak Ibu, sering sekali kita itu tidak mencapai tahap tersebut. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik karena takut dihukum, itu juga baik, walaupun tidak sebaik kalau kita melakukannya karena takut akan Tuhan. Dan buktinya kita biasanya begitu, ya. Kenapa kita stop di lampu merah? Bukan karena kita cinta Tuhan, kita stop di lampu merah takut ditangkap polisi, betul enggak? Ya, kenapa kita bekerja misalnya tepat waktu? Bukan karena cinta Tuhan, saya rasa, tetapi karena takut nanti di PHK oleh bos atau tidak dinaikkan pangkat misalnya. Jadi kebanyakan kita melakukan apa yang benar karena takut hukuman. Tapi it's okay, itu baik. Karena itu kenapa Tuhan memberikan banyak ancaman supaya kita karena takut dihukum kita kemudian melakukan yang baik, ya. Reformasi yang paling penting Yosia. Kenapa Yosia mengadakan reformasi itu? Karena dia takut dengan ancaman di dalam kitab Ulangan ini. Karena itu adalah sesuatu yang baik, ya. Dan di sini kita melihat kemudian umat mengadakan perjanjian. Nah, next kita masuk kepada pemimpin baru. Karena Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikannya. Karena itu kita melihat persiapan untuk masa depan. Dan bagaimana pengangkatan Yosua sebagai pengganti Musa. Kita juga bisa melihat di dalam pasal 31 ayat 9 sampai 13 mengenai pemberian hukum, ya, di mana apa yang terjadi adalah di sini dikatakan Tuhan menyuruh mereka harus membacakan hukum itu kepada umat Israel setiap 7 tahun. Kemudian kita melihat mengenai nyanyian Musa sebagai saksi, di mana di dalam nyanyian ini Musa sudah menggambarkan sebenarnya nanti umat tidak akan taat dan untuk itu kemudian Tuhan akan menghukum mereka. Bagian terakhir berkat dan kematian Musa. Nah, saudara, mengenai kematian Musa harusnya memang ini tidak dicatat oleh Musa, karena itu mungkin dicatat oleh Yosua. Karena apa? Karena kalau kita melihat kematian Musa sebenarnya ada sesuatu yang unik. Musa itu masih gagah, ya. Tapi karena dia tidak boleh masuk tanah Kanaan, tugasnya sudah selesai, makanya dia akan Tuhan matikan. Nah, untuk itu Tuhan menyuruh Musa naik puncak gunung sendiri, dan saudara, Musa kemudian dikenal sebagai orang yang dikuburkan oleh Tuhan. Karena apa? Cuman dia yang naik ke gunung sendiri. Saya bacakan ya di dalam pasal 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi sebelumnya, ya, saya bacakan dari ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan perhatikan ayat 6, dan dikuburkannya lah dia, nyanya huruf besar tersirat LAI mengatakan yang menguburkan Musa adalah Tuhan di suatu lembah di tanah Moab. Karena apa? Musa naik sendiri.
Ketika Tuhan mau mematikan Harun, Musa, Eleazar, dan Harun naik gunung. Jadi setidak-tidaknya Harun bisa dikuburkan oleh Musa dan Eleazar, ya. Tetapi Musa naik gunung sendiri. Kenapa begitu? Karena ternyata mayat Musa Tuhan tidak mau kuburan Musa diketahui, takut disembah sebagai berhala. Dan betul di dalam surat Yudas, ya Bapak Ibu kalau baca, ternyata Mikail pernah berebut mayat dengan iblis. Jadi kelihatannya iblis mengambil mayat Musa dan akhirnya dirampas oleh Mikail. Ya, jadi kalau saya bacakan Yudas ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Ya, jadi akhirnya kita tidak tahu tuh Mikail membawa mayat Musa ke mana. Ya, sehingga menarik bahwa dua orang yang nanti muncul di transfigurasi, Musa dan Elia. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Dua-duanya tidak ada kuburannya di bumi. Ya, Musa mayatnya diambil, Elia tentu saja kita tahu diangkat oleh Tuhan dan tidak mati. Oke, kita selesai Pentateuch. Saya berikan waktu untuk tanya jawab. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di chat ataupun juga bisa bertanya secara langsung. Saya mungkin memulainya dengan pertanyaan yang ada di chat dulu ya, Bu. Oke. Pertanyaan pertama dari Bapak Adi Wibowo. Yahweh sebagai nama Tuhan mengapa tidak lagi dipakai dalam Alkitab? Bagaimana korelasi dengan hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia di zaman sekarang? Bagaimana penerapannya? Apakah artinya terhadap berhubungan dengan nama Yahweh atau Tuhan? Nah, memang di hukum ketiga kan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, Tuhan itu Yahweh, Allah itu Elohim. Karena itu setelah mereka dibuang, orang Israel tidak berani menyebut nama Yahweh dan akhirnya menyebut Adonai. Karena itu kenapa mereka tidak lagi menyebut nama Yahweh. Berkenaan dengan hukum ketiga, sebenarnya orang Yahudi bukan hanya tidak berani menyebut nama Yahweh, mereka pun sebenarnya berusaha sedikit mungkin menyebut nama Allah. Ya, menyebut Elohim misalnya mereka sedikit mungkin. Karena itu misalnya Matius, kita tahu bahwa Injil Matius diberikan khusus kepada orang Yahudi, lebih sering menyebut kerajaan surga dari kerajaan Allah. Jadi itu adalah cara mereka untuk tidak melanggar. Artinya adalah kita itu tidak boleh menyebut Allah ketika memang kita tidak menyebutnya dengan hormat. Karena itu misalnya ya bersumpah palsu, misalnya nubuat palsu, dan zaman kita sekarang kalau kita misalnya latah oh my God, itu kan sebenarnya sudah melanggar hukum ketiga tuh. Jadi banyak hal yang bisa terjadi yang kita bisa lihat melanggar hukum ketiga. Oke, bagaimana Bapak Adi Wibowo? Ada respon untuk jawaban dari Ibu Ina? Ada yang masih mau ditanyakan? Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Ibu Dortiana Sitompul. Mengapa Yehuda dipilih untuk berkuasa padahal Yehuda bukanlah anak sulung? Nah, karena Yehuda adalah anak keempat dari Lea. Karena 3 kakak-kakaknya itu didiskualifikasi. Ruben karena tidur dengan istri ayahnya, Simeon dan Lewi karena persoalan Dina, ya menipu Sikem yang mau menikahi Dina dengan menyuruh mereka disunat dan kemudian membunuh mereka. Jadi kelihatannya 3 kakaknya didiskualifikasi. Akhirnya Tuhan memilih Yehuda. Oke, Bu Dorti. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu sekalian? Silahkan, boleh raise hand atau boleh bicara langsung. Mari kita manfaatkan kesempatan. Dan sementara belum ada yang tanya, kenapa Tuhan memilih Yehuda dan Yusuf jadi harus 2 orang? Karena kelihatannya Tuhan mengerti persaingan antara 2 ibu itu, Lea dan Rahel. Karena itu masing-masing dipilih 1. Dari Lea dipilih Yehuda, dari Rahel dipilih Yusuf. Jadi apa yang menjadi hak anak sulung,
kuasa dan 2 porsi tanah akhirnya dibagi menjadi 2. Dan kita tahu bahwa Yehuda nanti menjadi suku yang dominan untuk kerajaan selatan, Efraim menjadi suku yang dominan untuk kerajaan utara. Ya, itu karena Tuhan kayaknya mau bersikap adil kepada 2 ibu yang paling penting ini. Jadi tambah lengkap deh jawabannya ya Bu Dorti. Oke, silakan Bapak Ibu. Langsung saja. Kayaknya Pak Haji mau nanya nih, udah siap-siap. Ya, mau nanya Bu Ina. Iya. Dalam Kejadian pasal 4 dan 5 dikatakan bahwa waktu sebelum ada air bah, manusia umurnya panjang, yakni ratusan tahun. Iya. Mereka semua berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Iya. Di Kejadian pasal 6 juga diceritakan tentang perkawinan antara anak-anak Allah dan anak perempuan. Jadi ada manusia lain keturunan Adam dan Hawa, mereka berpotensi membunuh Kain. Jadi Kain diberi tanda oleh Tuhan supaya ia di masa mendatang tidak dibunuh oleh manusia lain karena membunuh Habel. Nah, itu saya tidak setuju. Kain itu takut karena Adam dan Hawa punya anak-anak lain loh ya. Jangan berpikir bahwa Adam dan Hawa cuma punya anak Kain, Habel dan Set. Kalau gitu dari mana istrinya gitu kan? Coba saya berikan buktinya. Kejadian 5 ayat 4, umur Adam setelah memperanakkan 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi tidak ada manusia lain, semua manusia keturunan Adam dan Hawa. Pada zaman air bah, pada waktu itu jelas Adam sudah mati ya. Tadi saya katakan yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah adalah keturunan Set, yang dimaksudkan dengan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain. Jadi 2 keturunan yang seharusnya bermusuhan itu sekarang menjadi satu dalam pernikahan. Karena itu kenapa yang terjadi adalah dunia penuh dengan kejahatan. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan ada manusia lain. Raksasa-raksasa itu pun harusnya merupakan keturunan Adam dan Hawa. Cuman kan kita tahu bahwa ya kita tidak percaya dengan makroevolusi, tapi kita percaya dengan mikroevolusi. Jadi apa yang kita makan, apa yang manusia makan, cuaca itu akan mempengaruhi warna kulit, pertumbuhan tubuh. Karena itu bukan sesuatu yang mengherankan kalau mereka yang tinggal di Afrika yang sangat panas, kulitnya hitam. Sedangkan mereka yang tinggal di daerah yang ada musim dinginnya, kulitnya putih. Ya enggak ya, karena itu kita tidak boleh melihat bahwa ada orang-orang lain yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung? Saya boleh Bu. Ya. Silakan. Dengan Lukas Bu. Bu Ya, Ina, silakan. mungkin ini menjadi apa ya? Pertanyaan kenapa Tuhan tetap memilih Yehuda dan keturunannya yang walaupun itu kan sebetulnya keturunan Yehuda itu anak dari Tamar, hasil dari perselingkuhan sebetulnya antara Yehuda dengan Tamar gitu ya. Yang Tamar adalah anak menantunya gitu kan. Kemudian Tuhan juga melanjutkan tetap memilih Salomo. Walaupun Salomo itu adalah anak dari Batseba. Batseba juga hasil perselingkuhan tadinya. Walaupun Salomo bukan hasil perselingkuhan ya, tapi kan anak dari Batseba yang direbut oleh Daud gitu. Anak Tamar tidak boleh dianggap sebagai anak perselingkuhan, Pak. Yang terjadi adalah ya Tamar itu kan sudah berjanda. Jadi kan seharusnya Yehuda itu memberikan anak yang terakhir untuk menikah dengan Tamar. Karena Yehuda tidak mau memberikan anaknya, jadi di dalam hukum kuno, bukan hukum Israel, karena belum ada Israel pada waktu itu, Yehuda yang harus bertanggung jawab menikahi Tamar, memberikan keturunan. Karena itu ketika Yehuda kemudian tahu bahwa yang menghamili Tamar adalah dia, apa jawaban Yehuda? Perempuan itu benar. Jadi apa yang dilakukan Tamar secara hukum sebenarnya tidak salah. Karena itu kenapa Tamar kemudian dianggap sebagai istri Yehuda walaupun mereka tidak pernah lagi berhubungan badan. Tapi dalam hal ini apa yang menjadi anak Tamar bukan hasil perselingkuhan. Karena itu sebenarnya Yehuda yang memang harusnya bertanggung jawab ya memberikan keturunan kepada Tamar. Lagi pula saudara ya, Bu, di dalam konteks Alkitab berselingkuh itu kalau si perempuan itu adalah tunangan atau istri orang lain. Tamar kan bukan istri siapa-siapa sekarang.
Bahkan seharusnya Yehuda yang menikahi dia. Karena Yehuda tidak mau memberikan anaknya. Nah, kalau mengenai Salomo, betul, Salomo bukan hasil perselingkuhan. Kenapa Tuhan memilih Batsheba? Saya rasa itu adalah cara Tuhan mau mengatakan, kalaupun kita sudah melakukan kesalahan yang besar, dan kita sudah bertobat dan Tuhan sudah menghukum, Tuhan bisa tetap memberikan anugerah yang luar biasa. Kan itu dari dua dosa Daud yang paling besar, dua hal anugerah yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan bait Allah timbul. Ya, Batsheba dari Salomo, Salomo nanti mendirikan bait Allah. Dosa Daud yang satu lagi yang sangat terkenal adalah sensus, ya, di mana sampai 70.000 orang Israel Tuhan hukum mati. Tapi kan ketika malaikat Tuhan di atas Yerusalem mau menghancurkan Yerusalem, Tuhan suruh stop. Kemudian Daud memberi tanah, ya, pengirikan di sana. Nah, di atas tanah pengirikan orang Ornan atau Arauna itulah bait Allah nanti didirikan. Jadi saudara, dari dua dosa Daud yang paling besar, dua anugerah yang sangat besar dari Tuhan yang berkaitan dengan bait Allah kemudian Tuhan berikan, ya. Dan saya rasa sekali lagi mau menyatakan, kalaupun kita sudah bersalah, tapi kalau kita mau bertobat, Tuhan masih bisa memberikan anugerah yang luar biasa. Ya, makasih Bu. Oke. Halo. Ya, silakan Boleh bertanya? Ibu Tina atau Ibu Dewi nih? Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ibu Ina, saya mau bertanya mengenai manusia jatuh dalam dosa karena ular ya. Ular ya. Kenapa Tuhan memilih seekor ular dan tidak binatang yang lain yang Tuhan sudah ciptakan pada saat itu? Karena ular adalah binatang yang paling cerdik dibilang. Ya, jadi iblis memakai ular. Kalau dia pakai binatang yang bodoh nanti salah omong lagi. Ya, jadi karena ular binatang yang paling cerdik dan Tuhan Yesus setuju, karena itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita diberikan penjelasan kok, Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Karena itu kenapa Tuhan pilih ular, iblis pilih ular kelihatannya. Oke. Terus yang kedua, Ibu, di dalam kejatuhan manusia banyak dosa, dan dalam masa Musa kita harus mempersembahkan korban supaya Tuhan berkenan kembali. Nah, konteksnya untuk mengaitkan dengan zaman sekarang, dosa manusia kan sudah dosa keturunan. Bagaimana kita sebagai umat yang modern saat ini, apakah hal-hal seperti itu masih ada yang suka dilakukan atau tidak ya, Bu? Saya kadang-kadang suka bertanya hal itu, Bu. Gitu, yang sesungguhnya yang harus kita lakukan. Nah, tentu saja persembahan korban tidak perlu lagi. Kenapa? Karena persembahan korban di PL dilakukan karena Yesus belum datang. Jadi darah-darah korban binatang itu sebenarnya adalah bayang-bayang yang menunjuk darah Kristus. Jadi Bapak Ibu, orang PL bukan diselamatkan karena darah binatang. Ibrani mengatakan darah binatang tidak bisa mengampuni dosa manusia. Jadi mereka bisa diselamatkan karena darah-darah binatang itu menunjuk kepada darah Kristus. Nah, sekarang Kristus sudah datang mencurahkan darahnya, otomatis persembahan korban tidak lagi perlu dilakukan, ya. Jadi kita hidup di sisi PB di mana Kristus sudah mencurahkan darahnya, kita tidak perlu lagi melakukan korban-korban itu. Baik, Bu Ina, terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang. Siang. Baik. Ibu Tina mau bertanya? Suaranya kurang jelas, Ibu Tina. Mungkin bisa menggunakan chat aja, Bu Tina. Suaranya putus-putus. Bu Ratna banyak pertanyaan di chat, Bu Ratna. Iya, betul. Saya banyakkan pertanyaan yang di chat dulu aja ya. Ibu Tina mungkin bisa mengetik pertanyaannya supaya lebih jelas ya. Pertanyaan pertama dari Jojo nih, anak pemuda ya. Pertanyaan mengatakan bahwa kenapa Adam tidak melarang Hawa saat Hawa makan buah itu, Bu? Nah, padahal, ya silakan Bu. Itu karena Adam sangat menginginkannya.
Kan ingat tadi ya, Adam tidak tertipu, berarti dia tahu loh bakal mati, tapi saking menginginkan, karena memang kalau saya bilang kejatuhan bisa terjadi karena kelicikan iblis. Menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditolak, yaitu memilih menentukan sendiri apa yang benar dan yang apa yang baik dan yang jahat, yaitu menjadi tuan atas diri sendiri. Ya, jadi kita itu harus mengkreditkan kecerdikan si iblis tuh, menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Karena itu kenapa Adam tidak mencegah istrinya, karena memang dia mau makan. Jadi sebenarnya rada benar tuh ya, gara-gara dia mau makan dia biarin aja tuh istrinya makan dulu gitu kan, tidak berfungsi sebagai kepala keluarga yang baik tuh. Jadi istrinya disalahin ya Bu ya belakang. Iya. Oke, selanjutnya ya Bu, pertanyaan saya ambil pertanyaan dari chat dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah ini mungkin nanti saya akan tanyakan lagi kalau ada pertanyaan langsung ya. Pertanyaan yang selanjutnya, Bu Ina, apakah ada bukti sejarah yang lebih tua dari Kitab Kejadian Musa yang mendukung poin-poin narasi Kitab Kejadian? Saya tidak tahu deh apakah ditemukan apa tidak ya, tetapi misalnya sekarang yang terkenal adalah Hammurabi Code ya, Raja Hammurabi kan berapa ratus tahun sebelum Musa, itu sudah ditemukan hukum-hukumnya, dan ada hukum di dalam Alkitab yang mirip ya, seperti hukum mata ganti mata. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang kemudian diteguhkan oleh Hammurabi, dan itu menyatakan bahwa segala kebenaran adalah kebenaran dari Allah. Jadi Tuhan tuh juga memakai atau memberikan kebenaran-kebenaran sebelumnya untuk Tuhan pakai untuk umatnya nanti. Tapi apakah ada galian-galian yang ada tuh mungkin ketika berbicara tentang raja-raja dunia kuno, nah itu yang bisa ditemukan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pemahaman Ibu Inawati tentang Palestina sekarang? Apakah sama dengan dulu yang disebut Filistin? Lalu pertanyaan kedua, apakah wilayah Israel sekarang dan Gaza yang didiami Palestina, apakah ini termasuk tanah Kanaan? Silakan. Nah, Palestina sekarang tentu saja orang-orangnya sudah berbeda ya. Sekarang adalah keturunan Arab kan. Keturunan Arab itu adalah keturunan Abraham dari Ismail. Jadi orang-orangnya berbeda, jelas ya. Mesir juga ya, jangan samakan dengan Mesir kuno loh ya. Mesir orang sekarang itu adalah keturunan Arab dan itu adalah keturunan Abraham, berarti keturunan Sem. Mesir kuno keturunan Ham. Ya, jadi jangan samakan bangsa-bangsa di Timur Tengah sekarang dengan bangsa-bangsa di Alkitab ya. Jadi mereka berbeda. Kalau daerah ya daerah Kanaan, tapi apakah kita sekarang menganggap bahwa mereka harus dimiliki Israel? Tidak, karena sebenarnya apa yang di PL janji Tuhan kepada Abraham yang Kanaan itu sebenarnya adalah bayang-bayang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu langit baru dan bumi baru. Jadi Palestina sekarang secara tanah tidak lagi penting bagi kita orang Israel. Ya, karena Yesus sudah datang, itu adalah menunjuk nantinya kita akan mewarisi langit baru dan bumi baru. Saudara, kalau kita disuruh semua orang Kristen ke Israel, aduh kekecilan ya, Israel tanah Palestina sekarang kekecilan tuh ya. Jadi memang tidak lagi dimengerti pentingnya secara fisik. Oke. Baik. Masih ada 3 pertanyaan lagi ini. Selanjutnya, dari mana mengetahui bahwa persembahan Kain tidak diterima Tuhan dan persembahan Habel diterima Tuhan? Loh, Alkitab kan mengatakan tidak diterima. Cuman cara bagaimana tidak terimanya enggak tahu. Guru sekolah minggu suka menggambarkan asapnya bengkok begitu ya. Ya kita enggak tahu. Tapi Alkitab kan mengatakan Tuhan tidak menerima. Jadi kalau soal tidak diterima, nah kenapa tidak diterima? Bukan karena Kain tidak mempersembahkan darah. Karena sebenarnya persembahan Kain dan Habel adalah di dalam kitab Imamat adalah korban sajian, Bapak Ibu. Ingat ya, korban sajian tidak butuh darah. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Karena Kain hanya memberikan yang biasa saja. Kalau saya bandingkan Kejadian 4, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, ayat 5. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung dan lemak-lemak. Habel mempersembahkan yang sulung, lemak-lemak itu adalah yang terbaik untuk Tuhan. Kain mempersembahkan yang biasa-biasa. Dan Tuhan tidak berkenan ketika persembahan itu yang biasa. Ya. Oke. Saya lanjutkan.
Apa maksudnya dengan menghujat Roh Kudus? Apakah dengan menuduh Tuhan membiarkan manusia mengalami cobaan juga termasuk menghujat Roh Kudus? Oh, enggak dong, karena kan kenyataan Tuhan memang memberikan pencobaan. Kalau kita melihat di dalam konteksnya, Tuhan Yesus itu kan mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Roh Kudus, tapi orang-orang Yahudi menuduh Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Beelzebul, ya, Beelzebul. Jadi berarti menghujat Roh Kudus adalah mengkreditkan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Nah, biasanya dimengerti itu dilakukan terus-menerus, dan itu kemudian dilihat tidak mungkin dilakukan oleh orang percaya. Karena apa? Karena kita tahu yang sebenarnya melahirbarukan manusia adalah Roh Kudus. Kalau seseorang terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin dia lahir baru. Karena itu harusnya itu adalah dosa yang tidak akan dilakukan oleh orang percaya. Ya, jadi terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus, ya, dan menganggap itu adalah pekerjaan iblis. Ya, demikian ya, Ibu Tina ya tadi yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kembali soal nama Yahweh. Mengapa tidak dipakai orang percaya zaman sekarang? Karena hal ini yang menjadi senjata bagi agama Yehova, saksi Yehova mungkin maksudnya, untuk mengabar bahwa Alkitab sudah dirubah. Nah, sebenarnya kita boleh memakai nama Yahweh, tapi memang di PB tidak memakai nama Yahweh ya. PB hanya memakai dua kata untuk Allah, yaitu Theos dan Kurios. Karena apa? Karena kan Elohim, jadi Allah itu diterjemahkan Theos, sedangkan karena Yahweh tidak lagi diucapkan oleh orang Yahudi, ketika mereka membaca Yahweh, mereka membacanya Adonai, terjemahan Adonai ke bahasa Yunani adalah Kyrios. Karena itu kenapa hanya diterjemahkan Yahweh pun akhirnya diterjemahkan kepada Kyrios, ya. Jadi tidak menjadi masalah kalau sudah tidak dipakai lagi, karena kan memang PB tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya enggak, jadi ditulis dalam bahasa Yunani, dan bahasa Yunani sama seperti kebanyakan bahasa, seperti bahasa Indonesia cuma punya dua nama untuk Allah. Kita Allah dan Tuhan. Karena itu kenapa yang muncul cuma Theos dan Kyrios, ya. Jadi Kyrios itu menerjemahkan Yahweh dan menerjemahkan Adonai. Ya, demikian ya Pak Adi Wibowo. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lorenzi. Bu, Nabi Musa sebagai penulis 5 kitab pertama dalam Alkitab, bagaimana Nabi Musa dapat menulis tentang Adam dan Hawa dan penciptaan sedang Nabi Musa belum ada saat itu? Nah, ada beberapa kemungkinan, bisa tradisi lisan, kan? Tradisi lisan, bisa ada catatan-catatan, kan itu ada yang mengatakan yang silsilah-silsilah itu kelihatan ada catatan, atau bisa Tuhan langsung berbicara kepada Musa. Ingat loh ya, Musa adalah orang yang paling sering berjumpa dengan Tuhan. Iya enggak? Jadi ngapain tuh kalau berjumpa? Pasti kan Tuhan ngomong dong, ya. Jadi mungkin Tuhan kemudian mengisahkannya kepada Musa, kita tidak tahu deh. Ada kemungkinan-kemungkinan, ya. Tapi yang pasti kita percaya itu diinspirasikan oleh Allah. Ya. Pertanyaan di chat sudah habis. Yang terakhir pertanyaan Ibu Loren. Apakah Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan secara langsung? Masih diberikan kesempatan. Tanya lagi, Bu Ina. Ya, silakan. Dari kitab Keluaran nih banyak sekali pertanyaannya ya. Pertama di Keluaran 2 mengenai mertua Musa itu Rehuel apa ya gitu ya. Yang di Keluaran 4 kenapa Tuhan mau membunuh Musa ya. Di Keluaran 12 kenapa kita tidak boleh makanan yang beragi ya. Terima kasih, Bu Ina. Mengenai nama mertua Musa, kelihatannya kan kita bisa, satu orang kan bisa punya beberapa nama, Pak, sehingga tidak menjadi masalah lah ya. Itu mungkin alias atau nama yang berbeda ya, tapi maksudnya orang yang sama. Keluaran 4, kenapa Tuhan mau membunuh Musa? Karena Musa tidak menyunat anaknya yang lahir, kan harus disunat pada hari ke-8 kan. Itu kenapa Zipora cepat-cepat menyunat anaknya, melemparkan ya hasil sunatan itu ke kaki Musa ya, karena Musa kelihatannya tidak menyunat anaknya yang kedua yang waktu itu sudah 8 hari tidak disunat. Pertanyaan ketiga, sorry tadi tidak jelas. Apa Pak pertanyaan ketiga? Yang Keluaran 12 itu kan ada Paskah, apa sama yang sekarang terus sama tidak boleh makanan yang beragi ya. Kenapa ya? Oh, karena mau mengingat kepahitan hidup waktu mereka di Mesir, Pak.
secara praktis kenapa tidak beragi? Karena kan mereka harus cepat-cepat berangkat, nggak ada waktu untuk menunggu ragi itu kemudian itu ya. Tetapi juga ragi kenapa juga sayur pahit untuk mengingat kehidupan mereka yang pahit dan keras di Mesir. Ibu Ina, ini ada satu lagi pertanyaan di chat. Dulu pada eksposisi beberapa tahun lalu, Ibu pernah menerangkan beda Tuhan ditulis dengan huruf besar semua dan Tuhan yang ditulis dengan huruf Tuhan. Hanya huruf T yang besar. Tolong dijelaskan Ibu. Nah, Tuhan atau Allah semua huruf besar itu adalah terjemahan dari Yahweh. Tuhan kalau T-nya saja yang huruf besar terjemahan dari Adonai. Sedangkan Allah kalau A-nya saja huruf besar terjemahan dari Elohim. Ya, jadi karena kita bahasa Indonesia cuma punya 2 kata untuk Tuhan, Allah dan Tuhan, sedangkan tadi ada 3, ada Yahweh, Elohim, Adonai. Jadi caranya adalah begitu. Jadi yang semua di huruf besarkan, baik Tuhan maupun Allah, itu adalah terjemahan dari Yahweh. Ya, jadi Tuhan yang biasa terjemahan dari Adonai, Allah yang biasa terjemahan dari Elohim. Baik, pertanyaan sudah saya bacakan. Oh, masih ada lagi satu, Bu. Baru masuk ini. Dari Ibu Lisbeth. Kenapa isi Alkitab berisi kisah-kisah yang tidak selalu hal yang baik? Misalnya Salomo yang beristri banyak, tetapi tetap dipakai Tuhan. Karena Alkitab menceritakan dengan jujur apa adanya. Ya, karena mau menggambarkan itu realita umat Tuhan yang walaupun sudah menjadi umat Tuhan tetap banyak bebalnya. Dan supaya kita bisa melihat juga Alkitab memberi peringatan, kan kata Paulus begitu. Semua isi Alkitab adalah memberikan pengajaran, koreksi, peringatan. Kalau Alkitab cuma berisi yang baik berarti tidak bisa diberikan untuk koreksi dan peringatan dong. Ya, tapi terutama sebenarnya karena Alkitab dengan jujur menggambarkan betapa umat Tuhan pun banyak melakukan dosa. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa tidak ada umat Tuhan yang sempurna. Semua kita membutuhkan penyelamat, Tuhan Yesus. Kalau Alkitab menggambarkan umat Tuhan sempurna, ya kita akan berpikir buat apa kita butuh penebus kan? Baik. Jawaban untuk pertanyaan Ibu Lisbeth. Puji Tuhan untuk pertanyaan yang banyak. Oh iya, Bu Esther, silakan Bu Esther, silakan. Ya, Ibu Ina, pertanyaan mengenai Musa ya. Musa kan setiap kali mau disuruh sama Tuhan membuat sesuatu dia naik ke gunung gitu ya. Kayak membuat kemas suci, membuat baju imam atau membuat minyak urapan gitu ya. Kan Tuhan bilang harus begini, harus segini ukurannya, harus begini, harus begini. Padahal waktu itu kan belum ada catatan gitu. Nah, itu bagaimana caranya Bu semua tepat gitu loh ukuran-ukurannya. Musa waktu di ngomong ya pasti dia catat dong Bu. Oh dicatat ya Bu. Lah iyalah, saya yakin dia catat kecuali memang Tuhan memberikan dia photographic memory sehingga dia ingat ya. Kalau tidak ya dia catat lah. Dicatatnya di perkamen atau di mana Bu? Oh enggak dong, maksud saya dia pasti catat dulu baru kemudian dia menuliskan. Nah itu yang ditulis di atas kulit yang kemudian ditinggalkan. Maksud saya ketika Tuhan memberikan ya kita nggak ngerti dah Musa catat di mana. Kemungkinan ya biasanya waktu itu pada zaman Musa kelihatannya yang dipakai adalah kulit ya. Jadi kan ukuran-ukurannya itu kan tepat-tepat semua. Ya, iya, saya yakin dicatat lah. Kecuali ya seperti saya katakan Musa diberikan grafik memori yang bisa hafal semua ya. Iya. Terima kasih Bu. Bu Ina boleh tanya ya satu lagi. Iya silakan. Terkait bangsa Israel sekarang Bu. Tadi Ibu cerita tentang Palestina, sebenarnya bukan Palestina zaman Tuhan Yesus. Nah bangsa Israel sekarang ini apakah juga seperti bangsa Israel dulu atau sudah bukan lagi sama sekali gitu? Nah, kalau Israel sekarang keturunan Abraham. Cuman Israel sekarang tidak lagi umat Tuhan kalau mereka tidak percaya Yesus. Di dalam Roma 11, Paulus mengatakan kalau orang Israel tidak percaya, mereka akan menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Jadi Israel sekarang iya adalah keturunan Abraham. Tapi kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh menganggap mereka adalah umat Allah. Ngerti nggak? Umat Allah
Memang adalah termasuk orang Israel kalau percaya pada Yesus. Ya, umat Allah yang dimaksudkan atau gereja yang dimaksudkan itu dari PL loh ya, dari Abraham dan sebagainya, harusnya masuk kepada apa yang kita sebut gereja. Karena itu kenapa di dalam Imam Rasuli kita mengatakan gereja itu adalah gereja yang kudus dan am. Am itu artinya satu. Gereja itu umat Allah itu cuma satu, orang dari PL sampai PB. Tapi tentu saja hanya kalau mereka yang benar-benar percaya kepada Allah dan percaya kalau PL mereka percaya pada Mesias, PB mereka harus percaya kepada Yesus. Kalau lihat di Wikipedia, Bu, itu kan ada statistik ya, Israel sekarang. Itu mereka yang Jewish atau Judaism itu kan 74%. Kemudian yang Muslim justru 17%, sedangkan Kristen hanya 2%, sisanya kepercayaan lain. Dengan demikian, yang umat Tuhan hanya 2% ya Bu ya? Iya. Jadi yang lainnya bukan umat Tuhan. Kita tidak usah menganggap mereka sebagai saudara seiman. Walaupun kita perlu mendoakan supaya mereka bertobat ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Karena memang Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Jadi kita berhutang Injil kepada orang Yahudi. Jadi kita seharusnya berdoa supaya orang-orang Yahudi itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Bu Ina. Oke, Bu Ina, ini ada satu pertanyaan lagi di chat box dari Ibu Natalia. Kenapa melenceng sedikit katanya, pertanyaan tentang cerita Bileam. Kenapa dia mau dibunuh Tuhan karena pergi? Padahal sebelumnya Tuhan sudah suruh dia pergi juga. Nah, karena kan pertama ketika dia mau mengutuk, dan Bileam itu bukan orang Israel, dia mau mengutuk orang Israel karena mau dapetin hadiah dari Balak Raja Moab, Tuhan sudah bilang tidak boleh. Tapi kemudian Raja Balak mengutus utusan atau pejabat yang lebih tinggi, menawarkan yang lebih banyak, nanya lagi. Nah, kamu kalau Tuhan sudah dibilang tidak boleh, nanya lagi. Jadi kalau saya bilang Tuhan menjawab dengan sinis, oke, silakan pergi aja. Tapi seperti itu harus dilihat sebagai ujian. Jadi ketika benar-benar Bileam mau pergi, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membunuh. Jadi hati-hati loh, Tuhan itu bisa menjawab dengan sinis loh ya. Kalau sudah jelas tidak boleh, masih nanya lagi. Ya, begitu ya Bu Natali jawabannya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu nih sampai jam 12 kalau masih ada pertanyaan. Nanya lagi Bu Ina. Iya, silakan. Dari Keluaran 30 ada persembahan ukupan itu digarami, dan Imamat 2 ayat itu korban sajian juga digarami. Mengenai perjanjian garam itu apa ya Bu Ina? Makasih. Kalau ukupan itu kayaknya kan ada mesbah ukupan yang berisi wangi-wangian dan itu ya. Kalau perjanjian garam lebih ke arah perjanjian itu juga ditaburi garam ya. Jadi maksudnya bukan perjanjian disebut garam. Disebut saja perjanjian garam sih. Jadi perjanjian antara Tuhan dengan umatnya itu disebut sebagai perjanjian garam. Saya tidak tahu tuh kenapa disebut perjanjian garam. Yang ada misalnya perjanjian Allah dengan Abraham, Musa ya. Nah, itu kemudian juga disebut sebagai perjanjian garam. Silakan Bapak Ibu, masih ada. Oh, ini ada satu lagi di chat nih. Kalau begitu, kenapa kebanyakan orang Kristen mendukung Israel jika berkonflik dengan bangsa Arab maupun dengan bangsa Palestina? Padahal, ya karena banyak orang Kristen berpikir Israel adalah saudara seiman. Kan begitu. Dan memang orang-orang dispensasi, orang-orang karismatik sering sekali menganggap umat Allah itu ada dua. Jadi umat Israel pokoknya tidak percaya pada Kristus juga adalah umat Allah. Tapi itu salah, itu bukan pandangan Alkitab. Jadi banyak orang Kristen berpikir asal dia orang Israel, dia adalah umat Allah. Padahal bukan. Ya. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Dari siapa ini, Bapak Vila Strang? Agak susah nih nyebut namanya Pak ya, atau Ibu ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, satu lagi Bu Ina. Iya. Dari Bilangan 16 itu yang melawan Tuhan itu kan Bani Korah ditelan bumi itu. Mazmur 42 ditulis Bani Korah itu sama nggak ya Bu Ina?
Iya, cuman kan pasti keturunannya. Jadi kelihatannya memang tidak semuanya. Korah itu adalah salah satu keturunan Lewi ya. Maksudnya jadi kelihatannya keturunannya. Terima kasih, Bu Ina. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maaf, tadi ada siapa yang ngomong ya? Cuma nggak jelas, Bu. Siapa ya? Indriati itu siapa ya? Mungkin bisa di chat lagi kali, yang tadi mau bertanya, tapi kurang jelas suaranya. Ya, di chat sudah tidak ada pertanyaan sih, Mbak. Apa Ibu Indriati mau bertanya, Bu? Silakan. Enggak jadi. Oh, oke, baik, Bu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bisa kita tutup sesi tanya-jawab jika tidak ada pertanyaan yang lain? Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya, Bapak Ibu sekalian, dengan pertanyaan-pertanyaannya tadi yang semakin mempertajam pelajaran yang kita peroleh pada hari ini. Sebelum kita menutup eksposisi ini, mungkin kita foto dulu kali ya, Bapak Ibu ya, sebelum kita tutup dalam doa. Nanti saya minta tolong Pak Budi untuk menutup dalam doa. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk Pak Adi mengambil foto di sini. Silakan Pak Adi. Bapak Ibu, di display saya ada dua halaman. Sorry, 3 halaman. Kita foto ya, Bapak Ibu. Silakan 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Lalu halaman kedua, siap-siap. Halaman kedua, 1, 2, 3. Saya save dulu. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sudah bisa tarik nafas lagi ya. Sudah selesai sesi fotonya. Saya serahkan kepada Pak Budi Nugraha dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Ibu Ina Wati Teddy yang sudah menyampaikan materi dan menjawab berbagai pertanyaan tadi. Mungkin kita kasih aplaus dulu buat Bu Ina secara virtual ya Bapak Ibu ya, sebagai ucapan terima kasih kita karena sudah berbagi ilmu ya buat kita semua semakin mengerti lagi isi Alkitab.